Oke, ya memang benar karena kan semuanya ya pertama proses kan dan proses dan nggak ada yang juga pun orang tua mengharuskan ya itu mungkin ada tapi seenggaknya semua kan kembali ke mental masing-masing ya kan. Itu bentuknya bagaimana, ada yang mungkin sudah siap, ada yang mungkin belum siap, jadi kita menyesuaikan aja sih sebenarnya kan gitu. Dan alhamdulillah semua pendidikan dari bapak dan ibu itu semuanya bagus dan Amin. bertahap semuanya ya, Alhamdulillah. bertahap sampai sekarang gitu teman-teman. Alhamdulillah. Memang semuanya itu pertama kita belajar ke hal filosofi itu yang mengantarkan ke masing-masing keyakinan, di mana keyakinan itu di dunia ini ada berdasarkan dari negara kita sendiri saja. Negara Republik Indonesia ini kenapa dikatakan Bhinneka Tunggal Ika karena bermacam-macam keyakinan. Tapi kalau ditarik lagi dari beberapa macam keyakinan itu adalah satu, tetap tentang satu filosofi itu satu ya gitu. Termasuk kemana itu masing-masing ya gitu. Islam, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen dan sebagainya. Oke, itu aplikasinya. Oke, dan sekarang kita berbicara tentang ini perjalanan yang seperti apa ini, yang Ya, jadi diklasifikasikan apa? bagaimana kita harus bisa memaknai Ramadan itu tuh benar-benar harus apa ya, harus full gitu. Maksudnya full itu dalam mungkin spiritual, mungkin yang Nilainya full. ya nilainya full, mungkin bukan berarti hanya menahan lapar minum aja, jadi harus benar-benar mungkin dari spiritual harus benar-benar semakin tajam atau semakin matang. Oh, luas, penjabarannya luas sekali. Bagaimana? Kamu tambahin lagi apa? Oke, Arya, aku terima. Ya benar ya, sama bagaimana kita juga bisa menerapkan ilmu kebenaran yang kita bisa mempraktekkan asal ya, maksudnya ilmu yang kita sudah pahami kita juga harus dipraktekkan gitu ya selama di bulan Ramadan ini. Oke, di dalam memahami ini, Dimas memahaminya dari siapa? Makanya di saya Dari siapa? Dari siapa? enggak, maksudnya Dari Arya. gimana sih? Kamu memahami dari hal tempat mana saja? Memahami itu atau pelajarannya itu dari mana aja? Itu pemahaman. Ilmunya dari ya dari kajian-kajian teman, sama ilmu dari sosmed juga kan kita sering banyak Diskusi. sosmed, sosial media juga menerangkan ilmu agama banyak sekali dengan tata cara bagaimana sih untuk meningkatkan apa namanya Ya keimanan kita Iya, emang di terus. puasa ini. Ya. Sampai setelah Ramadan pun sampai sudah puasa pun kita juga tetap harus Tidak ada bedanya, hanya momen-momennya. Oke, dari situ ya. Oke, aku mulai ya. Jadi sementara sebelum proses, kalau kita melihat dari prosesnya Nabi Muhammad saja ya, Nabi Muhammad aja sebelum masuk Islam resmi, pertama masih kecil tuh hatinya dibedah tuh seharusnya dibersihkan secara gaib dengan dua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah malaikat siapa? Oke, tahu kan? Oke, ya itu pertama hati. Oke, nomor satu hati. Oke, jadi untuk kita semua ya terutama anak-anak aku ya semua, dan untuk semua ya di dunia, untuk umat Islam atau siapapun yang mau masuk mengenali pelajaran umat Islam itu dari kecil gitu. Oke, tidak dari kecil saja, dari awal juga bisa, dari dewasa juga bisa. Maaf, awalnya dari dewasa juga bisa, umur berapapun juga bisa. Oke, yang penting sudah mendapat syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan di mana bisa menempatkan siapa yang dipilih. Kenapa bisa memilih Islam? Itu pun juga dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam kitab Injil orang Nasrani Allah, betul ya? Oke, udah cukup itu saja. Nah, hati itu dibersihkan dulu. Nah, maka itu setelah mengenal hati dibersihkan, itu dikenali dengan kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran itu apa saja? Oke, itu tentang langkah langkah pertama, kebaikan dan kebenaran yang dilakukan. Ya, belum pemikiran secara ini
secara apa namanya, pemikiran secara pemikiran secara ini hakiki atau sepastinya secara hak, itu adalah kita harus mengenal tingkatannya. Pertama adalah ke syariat akhirnya, yaitu tadi tentang kebaikan, dan itu adalah syariat. Setelah syariat kita menerangkan tentang tarekat. Ya, tarekat ialah bagaimana? Coba dijelasin Arya. Ya, jadi pengertian tarekat itu teman-teman, itu bagaimana kita sudah melakukan perjalanan ya, pengimplementasian dari kita memahami syariat itu bagaimana setelahnya kita berjalan untuk bagaimana lebih mengenal Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Itu belum ke tahap hakikat ya, belum, masih ke tahap tarekat. Bagaimana Ya, oke, perjalanan itu adalah ketaatan. ya, Ketaatan dalam pikiran, belum ke hati. Oke. Itu tarekat ya. Belum ada ke hati. Masih dalam pikiran. Itu tarekat. Bagaimana kita tertib kencang gitu. Tapi bukan fanatik ya. Oke, enggak. Kita bebas secara demokrasi. Berlambang adalah Garuda Pancasila. Pesan dari ini yang benar. Oke, yang gitu aja. Nah, setelah itu baru kita setelah menata dengan kebaikan-kebaikan tertib, itu nanti baru menuju ke kepastian adalah hakikat. Ya. Pastinya bagaimana? Itulah gaibnya dari rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada hambanya. Ya, apa? Mendapatkan kenikmatan pada saat melebihi dari kita waktu masih mentaati peraturan dengan pikiran. Ini rasanya seneng sekali, seneng banget. Oh, seneng banget. Aduh, lihat masakan enak udah seneng. Lihat teman-teman happy, ya kita melebihi kita malah diem. Itu happy-nya kita diem, kita meresapi sendiri. Diem tapi happy, bukan diem merenung, merengut atau bimbang gitu atau dan hal lain negatif. Ekspresifnya kelihatan gitu ya, enggak. Tapi happy dan sejuk, adem, pesan-pesan yang selalu ininya adem. Wah, itu sudah masuk ke hakikat. Dan itu adalah namanya sudah masuk ke akhlak mukharimah. Ya, akhlak mukharimah. Dan akhirnya kalau sudah menuju ke hakikat berarti sudah kepastian. Pasti Allah sudah ngetuk hati. Allah sudah mengingat. Ingat, ada pesan di Al-Qur'an. Ya. Allah menyampaikan bahwa hambanya kalau sudah mengerti, aku ini adalah manusia, ini maksudnya aku. Itu pesan Allah. Kalau aku ini adalah punyanya Allah, Allah akan mengerti juga, kamu adalah punya aku. Itu pesannya. Ya. Oke. Kalau kamu selalu mengingat aku pun juga akan mengingat kamu. Pesan Allah. Itu adalah proses. Itulah prosesnya dari syariat, tarekat, ya tarekatnya di situ proses perjalanan mengenali diri dulu bahwa kita itu begini diperintah oleh Allah, pengantaran hati ini intinya hati ya. Lalu setelah kita taat dan sebagainya nanti sama Allah dibukakan lagi rasa tingkatan ke hakikat. Jadi kamu akan menikmati istilahnya bahagia banget, istilahnya hampir menyerupai bahagia itu melebihi dari merasakan kamu mempunyai uang, mempunyai mobil sport, mempunyai apapun materi. No, bahkan kamu dengan apapun keadaan kamu happy. Kamu berjalan kaki pun bisa menempuh sampai ratusan misalnya. Itu pasti bukan misal. Happy. Atau kamu dan lain sebagainya, itu perjalanan ya ilmu ya di situ. Tapi kalau memang ada orang yang ini terbatas gitu ya, makanya sufi ya, akhirnya mengarah ke sufi. Terus kalau sudah sufi ya sudah ma'rifat, sudah kesempurnaan, itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Allah sudah stempel kepada hambanya. Jeblet adalah seorang sufi. Sudah sufi itu udah berarti udah ini Uhud ya. Zuhud. Kalau Uhud apa itu? Maaf, aku lupa. Perang Uhud. Status ya, status keadaan. Kalau melepas Suhud, maaf, kurang S. Z ya. Z ya, zuhud. Jadi sudah nggak ada hal-hal tentang itu, tentang dunia. Jadi untuk pesan-pesan sekarang untuk tingkat kalian, jadi adalah satu semua ya,
semua fans Anto Wijaya fans club atau entertainment atau bermacam-macam ini jenisnya, semua fans saya yang ada di seluruh Indonesia atau dimanapun di Malaysia, Asia Tenggara, yang pesannya adalah untuk Muslim itu indah, bersih walaupun keadaan apapun tetap bersih itu enak, nggak kacau, tenang, adem banget walaupun apa adanya, tapi tetap dingin, adem, dan itu adalah sudah dikatakan surga dunia. Tidak ada materi yang berlebihan. Syukur-syukur ada materi yang berlebihan. Bersyukurlah, itu sudah lebih dari benar-benar terwujud. Surga ada di sampingmu. Apalagi kalau surga yang benar, itu wow, luar biasa, lebih indah daripada surga yang ada di dunia.